Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari hampiri hadirat-Nya dalam syukur akan kasih-Nya yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, Kau Bapa yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna, buat kasih setia-Mu, di mana Engkau selalu ada bagi kami, menjawab doa-doa kami, menyertai melindungi kami. Biar iman kami terus makin bertumbuh, makin teguh di dalam Engkau, supaya tidak ada keraguan dalam langkah-langkah hidup kami, mengikut-Mu, melayani-Mu seumur hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan? Oleh karena Dia, dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana keadaan kota Korintus sebagai kota metropolitan, di sana berkumpul banyak orang dan berkembang satu budaya bahwa seseorang dikatakan bernilai atau nilai seseorang itu dilihat dari hikmatnya. Hikmat yang disertai dengan bukti-bukti dan hikmat yang disertai dengan pengetahuan. Sepintas tidak ada masalah dengan itu. Tetapi ketika paham ini mulai masuk di dalam jemaat dan mereka mulai menilai bahwa ajaran di dalam Kristus adalah suatu kebodohan, bagi mereka adalah bodoh bila seorang yang menyatakan dirinya sebagai juru selamat tetapi harus mati di kayu salib. Bagi mereka salib adalah lambang kutuk. Hukuman adalah kebodohan bila mempercaya itu. Juga adalah kebodohan bila orang berdosa diampuni dosanya. Bagi mereka orang berdosalah yang harus dihukum, bukan diampuni. Paulus menjelaskan, itulah hikmat dunia. Bapak Ibu, manusia sering mencemooh terhadap sesuatu yang sebenarnya ia belum mengerti. Manusia sering menganggap suatu kebodohan terhadap hal-hal yang sebenarnya mereka belum pahami. Karena ketidakmengertian itulah sebenarnya mereka menganggap berita tentang Injil itu sebuah kebodohan. Dalam perikop inilah
Rasul Paulus menjelaskan mengenai Injil salib Kristus sebagai sebuah paradok yang agung, bahwa apa yang dianggap bodoh oleh manusia, yang diklaim bukan sebagai suatu kebenaran, adalah hikmat kebijaksanaan dari Allah dalam karya keselamatan bagi umat manusia. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Kematiannya di kayu salib adalah karya penebusan akan dosa-dosa umat manusia. Siapa yang percaya diselamatkan. Dosa diampuni, anugerah keselamatan diberikan. Inilah jalan satu-satunya keselamatan. Manusia tidak bisa selamat dengan usahanya sendiri. Tidak ada jalan lain, hanya melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui perikop ini, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa sebagai jemaat Tuhan, kita harus memakai ukuran ilahi, memakai hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia atau dunia ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita mungkin nampak kecil dan sering diremehkan oleh dunia. Namun dalam pemandangan Allah, kita sangatlah berharga. Orang-orang Korintus yang mengagungkan hikmat manusia meremehkan umat Tuhan, menganggap mereka bodoh, tidak berhikmat. Seperti dikatakan di ayat 26-27, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi kalimat berikutnya, ini yang harus kita pegang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Saudara-saudara, ini membuat kita tidak berkecil hati. Sebab walau dunia meremehkan, di mata Allah kita justru tidak ternilai harganya. Ya, di ayat 16-17 Paulus mengatakan, kita adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Hikmat dunia selesai berakhir di dunia, tapi hikmat Kristus, hikmat Allah kekal selamanya. Oleh sebab itu, mari kita bangga sebagai anak-anak Tuhan, umat tebusannya. Kita membangun diri di dalam Tuhan. Satu hal lagi juga, kita juga tidak boleh saling meremehkan anak-anak Tuhan yang lain. Karena Tuhan sangat menghargai, memberi nilai kita sebagai umat tebusannya. Kita tidak juga boleh saling meremehkan. Bila kita menghina, meremehkan sesama umat Tuhan, sesungguhnya kita menghina, meremehkan karya penebusan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, bahkan Kau menyediakan cukup berkat bagi kami semua sepanjang hari ini. Ajar kami hidup seturut kehendak-Mu, firman-Mu, sehingga janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas hidup kami. Sebagaimana firman-Mu hari ini, dunia mempunyai hikmatnya, mengagungkan pengetahuan dan hasil dari kekuatan manusia. Tetapi umat Tuhan hidup mengandalkan Tuhan. Berangkat dari kasih karunia, kami hidup dalam rahmat daripada-Mu, dalam berkat daripada-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Dan bila Tuhanlah yang membuat berhasil, maka hasil yang terkecil pun
itu yang terbesar dibanding apa yang dikerjakan oleh dunia. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam cita-cita, pengharapan, dalam karya bersama dengan Engkau Tuhan. Tolonglah pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tolonglah keluarga kami. Tolonglah Tuhan pelayanan kami. Tuhan berkati. Secara khusus berdoa untuk keadaan umat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa darah Tuhan Yesus oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus disembuhkan. Maka kami berdoa. Kami mengingat rekan-rekan, saudara teman-teman kami yang mungkin ada yang terpapar Omikron. Tuhan, Engkau menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan. Imunnya naik, kekuatan tubuhnya pulih oleh jamahan dari kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Kami nyatakan kuasa kesembuhan. Kami nyatakan pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga semua umat Tuhan sehat, pulih kembali. Sehingga dapat beraktivitas dan terutama dapat melayani Tuhan. Rencana-rencana ke depan Tuhan berkati. Baik rencana secara pribadi keluarga, juga rencana kami dalam kebersamaan di wadah gereja GKI Sema. Tuhan Engkau memberkati. Hasil rapat pengurus Tuhan Engkau memberkati. Gerejamu maju dan gerejamu memenangkan banyak jiwa. Dan gerejamu menyatakan kemuliaan Tuhan dengan buah-buah yang nyata, yang manis, yang menyukakan hati Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan tolong pemerintah, Presiden Jokowi, staf menterinya, TNI, Polri, Satgas Covid, bekerja sama semuanya menjalankan tugasnya dengan baik. Indonesia lebih baik, lebih sehat, lebih aman, lebih harmonis, sehingga kami dapat membangun, ekonomi dapat makin baik, makin pulih, makin meningkat, dan keadaan makin baik. Pembangunan nyata dan terus meningkat. Demikian doa-doa kami naikkan. Tuhan kami nyerahkan sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, Tuhan sertai dan bimbing kami terus dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian jemaat Tuhan, ibadah doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.